Dan ingat, bahasa Inggris bukan menjadi tujuan, tapi langkah awal untuk belajar di bidang ilmu pengetahuan yang lain, baik itu bahasa maupun yang lainnya. Gitu. Ternyata belajar bahasa, terutama bahasa Inggris, itu bisa membantu dalam banyak hal. Sadarkah kita, di era informasi yang melimpah ini, seringkali batas penguasaan bahasa Inggris menjadi jembatan pemisah antara potensi yang dimiliki dan peluang yang terlewatkan. Di tengah pusaran globalisasi dan juga digitalisasi, penguasaan bahasa Inggris tidak lagi menjadi nilai tambah, tetapi sebuah aspek yang sangat menunjang untuk masa depan. Halo Sobu, kembali lagi di U-Talks, Unila Talks. Bersama saya Karen Margareta, dan narasumber kita pada hari ini Bapak Fajar Rianti, SPD MA. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips and trick untuk menguasai bahasa Inggris di era digital. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita kali ini. Halo Bapak, Halo, selamat Joy. pagi Pak. Pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, Iya. everything good lah ya Pak. Everything's good. Oke, mungkin di sini ada beberapa sobu yang lagi nonton dan belum kenal nih Pak sama Bapaknya. Mungkin dari Bapak boleh kenalan sama para sobu. Ya, saya Fajar Riantika dari FKIP Universitas Lampung. Home base saya di program studi pendidikan bahasa Inggris dan saya sudah mengajar di Unila sejak 2019. Oke, berarti Bapak Fajar seorang dosen di pendidikan bahasa Pendidikan Inggris bahasa ya Inggris. Pak. Ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke topik kita di penguasaan bahasa Inggris di era digital ini ya Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak, sebagai dosen bahasa Inggris nih ya Pak, kalau menurut Bapak Fajar sendiri, seberapa penting sih Pak untuk kita para mahasiswa terutama dalam menguasai bahasa Inggris di era digital ini Pak? Oke. Kalau dulu mungkin stereotipnya bahasa Inggris itu trademarknya anak pendidikan bahasa Inggris, anak sastra Inggris gitu ya, atau anak linguistik gitu kan, atau kalaupun dia dari jurusan yang lain, mungkin dia join English Club gitu kan, kalau di Unila ada English Society dan sebagainya mungkin gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin itu udah nggak bisa dijadikan stereotip lagi ya. Jadi di zaman sekarang seharusnya apapun jurusannya, apapun dia program studi atau background pendidikannya, seharusnya dia punya awareness untuk mempelajari dan juga menguasai bahasa Inggris gitu. Karena di zaman sekarang, kalian mungkin yang mahasiswa gitu, pasti juga menyadari bahwa literatur yang kalian butuhkan untuk kuliah itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Itu satu. Yang kedua, dengan maraknya penggunaan media sosial dan juga internet di zaman sekarang, banyak sekali sumber-sumber informasi maupun sumber ilmu pengetahuan yang mengharuskan kita menguasai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang bahasa Inggris hanya miliknya anak-anak bahasa Inggris, kayaknya udah nggak zamannya lagi. Jadi seharusnya memang apapun jurusannya, semua mahasiswa maupun pelajar pada umumnya itu seharusnya punya kesadaran untuk mempelajari bahasa Inggris. Benar, karena gitu. Kayak contoh sederhananya aja, kita scroll Instagram aja tuh yang feeds yang muncul pakai bahasa Inggris. Dan itu menurut aku juga hal-hal basic sih Pak yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Nah Pak, selama Bapak mengajar nih Pak di program studi bahasa Inggris sendiri, kalau berdasarkan pengalaman Bapak, sebenarnya apa sih Pak kesulitan yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami bahasa Inggris? Oke. Kalau kesulitan, ini mungkin bukan hanya untuk mahasiswa bahasa Inggris atau mahasiswa secara umum ya, tapi orang Indonesia pada umumnya bahkan. Jadi, karena kita punya karakteristik bahasa yang berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman sadar, di bahasa Indonesia itu kita nggak kenal tenses. Kita nggak punya konsep-konsep structure atau grammar yang ada di dalam bahasa Inggris. Grammar dan structure bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi ketika kita belajar, kita biasanya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, yang sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi ini dianggap oleh yang lagi belajar atau oleh siswa atau mahasiswanya itu sebagai sesuatu yang, kok gue salah ya gitu. Padahal nggak apa-apa. Padahal biarin aja, kalau salah ya udah, terus aja gitu, terus ngomong, terus nulis, terus baca dan mendengarkan, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat itu bukan karena dia nggak tahu atau nggak bisa, tapi karena pengaruh bahasa Indonesianya. Contohnya gini, kalau misalnya teman-teman ingat dulu waktu belajar, mungkin di zaman masih SMA, SMP gitu ya, belajar tenses bagian
past tense. Kita kan nggak mengenal konsep itu di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia tuh kalau kita mau menyatakan kejadian di masa lampau, tinggal kasih keterangan waktunya aja. Saya pergi shopping kemarin. Ada kemarinnya, itu sudah menunjukkan bahwa dia lampau. Tapi di bahasa Inggris nggak cukup cuma dikasih keterangan yesterday. Dia harus ada perubahan di kata kerja. Nah, yang kayak gitu kan nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kesulitannya, kalau di dalam teori bahasa Inggris itu ada istilah error in language production, dan error itu biasanya dia beda sama mistakes. Kalau mistakes dia salah ya, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau error itu dia nggak bisa diterjemahkan sebagai kesalahan, tapi kurang tepat penggunaannya, yang ketidaktepatannya diakibatkan oleh pengaruh dari bahasa lain. Nah, itu seharusnya diabaikan dan tabrak aja terus, jalan aja gitu, supaya nanti jadi nggak masalah. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala utama sebenarnya. Bahkan sampai di era sekarang pun, ketika udah banyak sekali sumber belajar di internet dan sebagainya, ini masih menjadi permasalahan utama dalam belajar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain. Oke, gitu. Berarti kalau kayak anak zaman sekarang kayak pakai grammar sesuai feelingnya tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kan bukan mau tes TOEFL. Kalau kalian mau tes, nah itu baru harus belajar teorinya dan sebagainya. Tapi kalau untuk komunikasi nggak masalah. Berarti nggak apa-apa lah ya Pak, kalau masih dalam proses belajar, tabrak-tabrakin. Kalau sesuai feeling nih enak dengernya, masukin aja. Oke, Pak. Yang penting bukan untuk kebutuhan formal gitu ya. Itu kalau nulis surat lamaran kerja harus bener gitu grammarnya kan gitu. Oke. Nah, di era digital ini kan sekarang tuh udah banyak banget perkembangan AI, Pak ya. Mungkin kita ambil contoh kayak Gemini, ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lainnya. Nah, menurut Bapak sendiri tuh kalau AI ini tuh gimana sih Pak dapat membantu proses penunjangan para mahasiswa untuk lebih dalam lagi menguasai bahasa Inggrisnya, Pak? Oke. Kalau digunakan dengan bijak, seharusnya bisa sangat membantu. Karena tadi kan udah kita bahas ya di statement saya sebelumnya ya. Kesulitan itu biasanya karena pengaruh bahasa sebelumnya, dan itu sebenarnya normal, bisa terus dilanjutkan aja proses belajar tanpa terlalu mengkhawatirkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, harusnya kehadiran AI itu bisa meminimalisir potensi siswa ataupun mahasiswa atau orang secara umum yang belajar bahasa asing untuk terus-menerus memproduksi error ataupun kesalahan yang sama dalam memproduksi bahasa. Jadi kalau misalnya dia merasa kayaknya saya perlu cek deh, ini bener nggak ya gitu. Itu kan zaman sekarang gampang banget bisa pakai AI. Bahkan mungkin nggak harus secanggih ChatGPT atau Gemini gitu. Zaman sekarang Grammarly pun itu masuk dalam kategori AI sebenarnya dalam hal produksi bahasa gitu. Jadi itu seharusnya bisa sangat membantu. Cuma mungkin tantangannya kalau misalnya tidak bijak dalam menggunakan ini, bisa jadi nanti orang yang sedang belajar itu jadi terlalu bergantung sama AI. Apa-apa ngecek AI, apa-apa nanya ke AI. Nah, itu nggak bagus juga gitu. Artinya jangan sampai terlalu bergantung kepada AI, tapi kita berusaha untuk memanfaatkan AI sebagai asistennya kita. Jangan dibalik. Jangan kita yang jadi asisten. Iya, jangan kita yang bergantung sampai kalau nggak ada AI saya nggak bisa gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak rekomendasi kayak sarana pembelajaran digital untuk bahasa Inggris ini, Pak? Oke, banyak sebenarnya. Kalau kita mau lihat yang berbasis aplikasi, mungkin kita bisa lihat ada Duolingo, lalu juga platform yang mungkin bukan hanya untuk bahasa Inggris, tapi secara umum untuk belajar, tapi dia menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa pakai, kalau misalnya mau latihan-latihan, banyak sekali soal-soal yang bertebaran di aplikasinya, punya British Council, punyanya Oxford, punya Cambridge, dan juga bahkan untuk yang sangat umum kalau kita mau cari di dalam quizzes itu banyak banget yang bisa dieksplor. Kalau untuk belajar yang sifatnya mungkin penguatan dalam hal mungkin ngerjain soal atau melihat contoh percakapan dan sebagainya. Tapi kalau untuk belajar komunikasi, sebenarnya sarana terbaik adalah dengan ngambil materi-materi yang sifatnya otentik. Jadi yang bukan ditujukan untuk kebutuhan akademik, dengerin podcast, dengerin stand up comedy misalnya, nonton film, baca novel dan sebagainya, itu justru sangat membantu dibandingkan kita bergantung sama aplikasi dan platform-platform tadi. Tapi kalau memang niatnya beneran mau belajar untuk persiapan, misalnya mau wawancara atau mau tes, nah itu ya mungkin harus pakai sumber belajar yang beneran
diciptakan untuk belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya belajar itu kan jangka panjang ya. Dalam sehari-hari seharusnya lebih banyak mengkonsumsi media berbahasa Inggris yang non academic related gitu loh. Nggak usah yang berkaitan sama akademik terus nggak apa-apa. Oke. Gitu. Kayak anak sekarang kayaknya kalau untuk di generasi sekarang ini lebih banyak ke film ya, Ya, Pak, nonton belajar film, bahasa Inggrisnya. nonton series gitu, Iya. nggak apa-apa. Itu juga bisa dijadikan sumber belajar. Benar-benar banget. Nah, Pak, kita mungkin flashback ke masa lampau ya, Baik. Pak. Sebelum era digital ini kayak hype-hype-nya banget nih, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih, Pak, perbedaan yang signifikan di antara masa konvensional sebelum digital yang berkembang pesat dan di masa digital sekarang ini, Pak? Ini saya ngambil perspektifnya mungkin dari sebagian sekolah yang sudah mulai sadar dan mengubah metode belajarnya, dan juga mungkin yang saya rasakan di program studi ya. Jadi dulu itu belajar bahasa Inggris termasuk waktu zaman saya kuliah dulu, walaupun saya kuliahnya pendidikan bahasa Inggris, tapi metode yang digunakan dulu itu sangat teacher centered dan sangat bergantung pada apa yang dikasih sama dosen. Kalau dosennya nggak bawain materi ini, maka kita nggak akan belajar gitu. Artinya kalau ada yang miss dari dosen, ada yang tidak disampaikan oleh dosen, maka kita ya udah pengetahuannya hanya sebatas itu aja, kemampuannya juga hanya sebatas itu. Tapi di zaman sekarang dengan segala macam perkembangan yang terjadi, dengan dinamika di internet dan sebagainya, ada AI, ada banyak sekali sumber belajar yang lain, itu sangat mudah untuk mengembangkan apa yang sudah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Jadi kita juga bisa tahu apa yang kurang, apa yang kayaknya gurunya belum sempat ngajarin tentang teori apa gitu misalnya. Let's say di kelas sudah diajarin kalimat pasif dalam bahasa Inggris, tapi nggak dikasih tahu gimana cara menggunakannya, atau seperti apa contohnya. Nah itu yang kayak gitu sekarang bisa dengan mudah dicari di internet, bisa bahkan kalau kita males nyari di internet, kita tanya, bahkan di WhatsApp sekarang ada AI-nya gitu kan, bisa tanya di AI yang tersedia di WhatsApp gitu, ataupun di platform lainnya, itu bisa sangat mudah sekali. Jadi bedanya zaman dulu dan sekarang adalah, kalau dulu sangat bergantung sama guru atau dosen. Kalau sekarang sebenarnya dosen dan guru itu hanya berperan di dalam kelas sebagai fasilitator dan juga mungkin pemberi motivasi gitu ya. Jadi memotivasi siswanya, tapi selebihnya siswanya bisa banyak bergerak sendiri untuk belajar. Oke. Gitu sih. Nah, selanjutnya nih Pak, kita kan sebenarnya banyak kasus kayak ada seorang anak yang dia ini tuh kursus bahasa Inggris, tapi ketika di dunia dia sehari-hari itu dia nggak punya teman atau partner untuk berkomunikasi secara bahasa Inggris. Jadi ilmu yang dia dapat itu tuh tidak bisa diaplikasikan. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak saran agar ilmu itu tuh tetap bisa diaplikasikan dengan baik sehingga ilmu yang dia dapat tuh dapat terus berkembang gitu Pak? Oke, ini untuk yang memang sudah belajar bahasa Inggris tapi mungkin merasa nggak punya teman, nggak punya partner untuk menggunakan, nggak tahu gimana cara mengaplikasikannya gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ini masalah besar ya, tapi kalau zaman sekarang harusnya enggak sih. Zaman sekarang seharusnya pertama mungkin partner untuk ngobrol bisa dengan lebih mudah ditemukan. Dengan adanya internet kita punya dan perkembangan kegiatan-kegiatan seperti English Club dan juga yang lainnya itu sangat pesat di zaman sekarang gitu. Jadi kayaknya ISO zaman dulu dan Economics English Club di zaman dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang sangat open, kayak banyak banget mahasiswa yang bahkan tidak punya background bahasa Inggris apapun join, dan itu mereka dapat partner di sana, dapat teman di sana. Itu kalau yang offline ya. Kalau yang online banyak sekali kesempatan, walaupun nggak selalu speaking ya bentuknya. Kadang writing juga kan termasuk dalam production ya. Kayak berinteraksi di media sosial, balas-balasan komen, atau misalnya chatting dan sebagainya, itu juga masuk dalam kategori menggunakan bahasa secara aktif. Artinya, kalau dulu mungkin iya, itu masalah ketika nggak ada temennya pada pasif semua, atau gurunya juga di kelas masih banyak menggunakan bahasa Indonesia, padahal dia ngajarnya bahasa Inggris gitu ya. Itu mungkin masalah besar. Tapi kalau sekarang seharusnya itu sudah mulai bisa diminimalisir. Dengan kehadiran sosmed, lalu juga platform-platform offline yang tersedia di mana-mana gitu. Bahkan kayaknya sekarang nggak ada organisasi kemahasiswaan yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya kan? Banget. Mereka bikin flyer, bikin pengumuman kegiatan, ada bahasa Inggrisnya gitu kan, pasti gitu.
Oke. Nah, kalau dari Pak Fajar sendiri dulu waktu belajar bahasa Inggris itu tuh gimana Pak? Kayak misalkan ada teknik-teknik tertentu agar misal cepet tangkep atau gimana gitu Pak? Oke. Kalau saya pribadi, em, awalnya memang dari hal-hal yang tidak bersifat akademik yang saya sebutkan tadi. Yes. Jadi awareness berbahasa itu munculnya ketika saya waktu masih mungkin remaja ya, anak-anak remaja lah gitu. Saya banyak baca, awalnya nggak langsung bahasa Inggris. Awalnya saya baca sesuatu yang berbahasa Indonesia gitu ya, entah itu buku cerita, novel atau apapun, sampai akhirnya dikenalkan ke apa namanya buku-buku ataupun film-film yang sebelumnya sudah pernah saya tonton tapi yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Nah dari situ mulai terbangun mindset bahwa ternyata belajar bahasa, terutama bahasa Inggris itu bisa membantu dalam banyak hal gitu. Nah jadi tipsnya adalah cari hal yang disukai dalam dalam hal berbahasa ya tentunya. Kalau misalnya dia senangnya baca komiknya, oke cari komik berbahasa Inggris. Kalau dia senangnya ternyata misal nonton film tadi, nah, mungkin bisa cari film-film berbahasa Inggris dan mungkin saran saya untuk pemula agar bisa lebih mudah mengikuti apa yang dibicarakan di dalam film ataupun series atau yang sejenisnya, cari yang bentuknya dubbing. Biasanya sih film-film animasi ya. Jadi kalau misalnya film animasi itu biasanya dia lebih mudah diikutin bahasanya karena dia kan didubbing. Didubbing kan kayak suaranya lebih clear biasanya dibandingkan film-film live action atau yang pakai aktor atau aktris orang beneran gitu. Nah, itu tahapan awalnya seperti itu. Kedepannya setelah udah tumbuh kesadaran dan udah mulai menikmati proses yang belajar tanpa disadari tadi karena sambil nonton film, mungkin ada yang mungkin sambil main game gitu ya dan sebagainya, baru bisa diarahin untuk belajar lebih serius ke arah yang lebih bersifat akademik, baru bisa ikut les mungkin dan sebagainya. Kalau yang udah terlanjur seusia mahasiswa, jangan takut terlambat karena banyak banget teman-teman saya yang baru mulai belajarnya ketika kuliah justru. Jadi bukan dari sekolah, dia ketika karena masuk ya pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, nah dari situ dia baru mulai belajar, dari situ dia baru sadar bahwa oh iya kayaknya menarik juga ya nyoba-nyoba baca komik atau baca novel berbahasa Inggris. Abis itu mereka akhirnya bisa menikmati dan bisa belajar dengan lebih serius dan lebih baik gitu. Oke, jadi semua bermula dari kesadaran Iya, ya Pak ya akan pentingnya dicari dulu berbahasa hal yang Inggris. disukai dan perlu diingat, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba kita langsung suka. Semua itu awalnya rasanya kayak perlu dipaksa dulu. Jadi jangan percaya sama quote semua yang dipaksakan itu tidak baik. Itu jangan percaya sama quote itu karena kalau kita mau belajar memang proses awalnya harus dipaksa dulu. Nggak Walaupun enak. itu sesuatu yang kayaknya menyenangkan kayak oh kan saya main game, iya tapi main gamenya pakai bahasa Inggris gitu kan. Ada tuh anak-anak zaman sekarang nggak mau main game yang tidak ada versi bahasa Indonesianya. Saya ngeliat fenomena itu di mahasiswa saya. Mobile Legends lo bahasa Inggris nggak bisa gua gitu. Ada yang seperti itu. Jadi mau minjem handphone temennya, mau main game di situ, diganti dulu settingannya jadi bahasa Indonesia. Itu apa ya? Menurut saya ya justru kan kesempatan dia untuk mengetahui lebih banyak tentang bahasa Inggris dari situ gitu. Kalau disuruh sengaja baca buku kan nggak seneng. Mumpung main game harusnya kan dimanfaatkan gitu ya. Nah ini malah enggak gitu. Nah itu yang seharusnya bahkan untuk hal yang menyenangkan pun mereka nggak mau memaksakan dirinya. Itu yang salah sih. Jadi seharusnya cari sesuatu yang mungkin kita senangi, yang kayaknya kita bakal suka. Paksakan diri kita di situ untuk belajar. Harus dipaksakan Gitu, berarti Pak ya. Jangan nggak mau maksa. Kalau nggak nanti nggak bisa-bisa. Oke Pak. Nah, Oke. selanjutnya nih Pak, kan kalau misalkan kita ngelihat kayak misalkan kita ambil contoh platform Instagram gitu ya Pak, kan banyak kayak sering quotes-quotes menggunakan bahasa Inggris gitu kan Pak. Nah, tapi itu tuh kadang kita tuh kan aksen tuh beda-beda ya Pak. Nah, kalau ketemu langsung sama orang yang aksennya beda sama kita Pak, kayak kita tuh kalau baca lancar-lancar aja menurut kita. Tapi ketemu sama orang yang aksennya beda langsung gagap. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak cara menyikapi kayak perbedaan aksen itu agar kita tuh bisa tetap nyambung gitu sama apa yang diomongin? Gini, mungkin kalau misalnya kita mendengarkan aksen yang berbeda dengan kita kayak roaming gitu ya. Tapi pertanyaannya saya balik dulu. Ketika kita kaget dengan aksen orang, itu kita langsung nggak ngerti, apa kita cuma kaget sama aksennya doang?
Atau kita, iya maksudnya, apakah kita mengerti tapi kita, dia British ya ternyata. Atau kita completely lost, yang mana? Benar-benar completely lost gitu Pak, kayak beda banget sama Kalau kita. completely lost berarti bisa minta klarifikasi dengan bilang, sorry can you come again gitu kan, coba diulangin lagi dong gitu. Tapi kalau misalnya, karena ada orang yang dia cuma kaget sama aksennya, tapi nggak masalah, dia ngerti maksudnya apa. Nah kalau yang kayak gini, kalian nggak perlu ngimbangin aksennya dia. Nggak perlu tiba-tiba jadi British juga gitu. Ya gunakan saja yang kayak biasa kalian pakai. Kalau kalian selama ini pakainya American English ya udah. Kalau kalian selama ini pakainya Indonesian English, ada yang Japanese English, ada aksennya medok, dia Jawa banget tapi bahasa Inggris. Ada yang seperti itu. Ada yang kedengeran banget orang Lampung ya, padahal dia ngomong bahasa Inggris. Nggak masalah. Karena di dalam standar bahasa Inggris sendiri tidak ada aksen yang paling benar dan tidak ada aksen yang salah. Aksen ya, bukan pronunciation, bukan pelafalan. Jadi kalau cuma aksen nggak ada masalah, gitu. Jadi selama kita nggak lost tadi, selama kita masih ngerti dia ngomong apa, jawab aja, nggak perlu dipikirin. Kecuali kita nggak tahu dia ngomong apa dengan aksen itu. Nah kalau udah sampai seperti itu berarti introspeksi. Harus butuh banyak latihan berarti, gitu ya. Listening kita agak kurang ya. Agak kurang berarti ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, kita kan tahu ya Pak, kalau misalkan di universitas ini pasti banyak banget mahasiswa yang gimana ya, yang bisa berbahasa Inggris lancar, tapi dia pasif. Dia nggak mau pakai gitu. Iya, karena dia merasa kayak kurang percaya diri, walaupun sebenarnya dia lancar-lancar aja. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa yang seperti itu, sebenarnya kita bisa melakukan cara-cara apa sih Pak? Mungkin juga dalam proses pembelajaran gitu Pak. Oke, ini sebenarnya jawabannya seperti di poin yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya tadi. Mereka pasti takut salah. Padahal kesalahan itu bukan sesuatu yang perlu ditakutin dalam berbahasa terutama. Karena gini, pengaruh dari orang yang udah punya bahasa pertama, contohnya kayak kita, bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Terus kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris kita itu pasti kena pengaruh bahasa pertama. Begitupun orang dari luar, ketika ada orang yang merupakan native speaker bahasa Inggris, terus dia belajar bahasa lain, dibalik misalnya kondisinya. Ada orang Inggris belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya dia, itu pasti terpengaruh sama bahasa Inggris. Dia pasti bingung sama konsep-konsep yang tidak ada di dalam bahasanya, tapi ada di dalam bahasa Indonesia. Atau yang ada di bahasa dia, tapi nggak ada di bahasa Indonesia. Contoh, kata ganti orang di dalam bahasa Inggris, kata ganti orang ketiga, he atau she, itu kan dibedakan berdasarkan gender. Itu kalau di bahasa Inggris kayak gitu kan. Di bahasa Indonesia enggak. Netral kan. Kalau misalnya saya mau ngomongin ada orang di luar ruangan ini, terus saya bilangnya pasti dia. Ya kan? Nah, itu buat orang yang berbahasa Inggris ngebingungin loh. Artinya mereka pasti bikin salah juga di situ. Nah, ketika dia mau ngucapin apa tadi namanya dia tadi dalam bahasa Indonesia, mungkin dia malahan kealih sama kata ganti yang lain. Karena dia ngerasa kayak aneh aja kalau orang ketiga tapi kok netral, nggak ada gender markernya. Nah, itu juga terjadi sama orang yang belajar bahasa Indonesia dari bahasa lain. Artinya kalau kita bikin salah itu normal. Jadi yang harus dilakukan adalah jangan punya pemikiran kalau saya salah pasti saya diketawain. Kalau saya salah saya pasti dihujat, saya pasti diceng-cengin bahasanya kalian tuh kan. Jadi sebenarnya enggak. Artinya kesalahan dalam berbahasa itu sesuatu yang sangat normal dan itu bagian dari hal yang sebenarnya sangat positif. Karena kalau kalian bikin salah dalam produksi bahasa, kalau kata sebagian ahli di bidang linguistik itu menandakan dia menguasai lebih dari satu bahasa. Pasti kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa lain. Gitu. Karena bahasa itu saling berkaitan dan tanpa kalian sadari, ketika kalian belajar bahasa Inggris itu sebenarnya kalian menguatkan kemampuan bahasa Indonesia kalian dan kalian juga tanpa disadari mulai membuka pintu untuk belajar bahasa asing yang lain. Jadi kalau misalnya mau coba, udah belajar bahasa Inggris ini mungkin setahun, 2 tahun, coba kalian mulai memberanikan diri belajar bahasa lain, bahasa Perancis kah, bahasa Jerman, atau bahasa yang completely different, yang maksudnya penggunaan huruf atau simbolnya tidak menggunakan simbol yang sama dengan bahasa Inggris, mungkin bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, whatever, itu nanti kalian akan ngerasain kalian lebih mudah belajar bahasa yang lain. Karena sudah pernah punya bekal bahasa asing sebelumnya. Gitu.
Oke. Iya. Nah, Pak, selanjutnya nih, Bapak sebagai seorang dosen, di era digital ini kalau dari Bapak pribadi, gimana sih Pak cara Bapak untuk memanfaatkan perkembangan digital ini dalam proses pembelajaran di kelas? Oke. Yang pertama, saya nggak mau lagi bergantung pada sumber-sumber konvensional terlalu banyak. Artinya saya jarang banget sekarang pakai textbook atau pakai apa namanya materi-materi yang fokusnya hanya untuk memeriksa kemampuan mahasiswa untuk mengerjakan soal atau menulis sesuatu yang sifatnya bukan produksi bahasa. Artinya kalau produksi bahasa itu kan dia harusnya bentuknya minimal tuh kayak mungkin paragraf, teks singkat atau esai dan lain sejenisnya gitu ya. Itu baru bisa disebut produksi. Kalau dia cuma nulis kalimat, ngisi apa namanya ngelengkapin kalimat yang tidak lengkap gitu ya, jawab soal dan sebagainya itu bukan. Jadi saya meminimalisir hal seperti itu dan lebih banyak menggunakan materi-materi yang berbasis digital dan juga materi-materi yang berbasis project dan juga studi kasus untuk dibawakan ke dalam kelas gitu. Jadi biasanya sumbernya ya banyak kan dari memang dari internet gitu, ngambil kasusnya atau contoh teks yang mau saya bawakan untuk didiskusikan dan sebagainya itu saya ngambilnya dari platform-platform digital di internet maupun di beberapa aplikasi. Oke, itu kan cara pemanfaatannya ya Pak ya. Nah, kalau dari segi negatifnya sebenarnya ada nggak sih Pak segi negatif dari pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media digital? Ada. Kalau tiba-tiba internetnya down saya bingung. Gitu. Waduh, belum sempat nyari materi gitu, langsung ngeblank biasanya gitu. Tapi akhirnya kalau udah begitu ya kita balik lagi ke metode lama gitu. Walaupun diusahakan gimana caranya supaya tetap interaktif dan menarik. Karena sebenarnya dari dulu itu ada buku dan juga sumber belajar bahasa yang isinya adalah kegiatan-kegiatan interaktif. Tapi zaman dulu bentuknya adalah mungkin kayak semacam flashcard, board game, permainan papan gitu ya dan sebagainya yang itu harus di-print. Dan karena dia bentuknya hard copy, maka penggunaannya juga terbatas. Kan kalau misalnya ditampilin di layar gitu, misalnya di sini ada layar besar gitu kan, kita bisa dengan mudah melibatkan seluruh mahasiswa di kelas. Tapi kalau papannya cuma segede, misalnya cuma seperempat meja ini, berarti kan cuma kelompok kecil yang bisa pakai. Nah, itu paling nanti strugglingnya jadinya harus ngakalin gimana supaya semuanya dapat kesempatan untuk itu. Ketika tidak ada sumber materi dari digital. Oke. Gitu. Kalau dari mahasiswa yang belajar, Pak, ada nggak Pak dampak negatif dari penggunaan bahasa Inggris dari penguasaan bahasa cara belajarnya di media digital ini? Oke. Mereka mungkin hampir mirip ya. Jadi agak ketergantungan sama internet gitu. Artinya ketika mereka ngerjain tugas itu mereka pasti mostly menggunakan sumber-sumber dari internet. Dan ketika mereka diminta untuk ujian tertulis di dalam ruangan, mereka bakal ngeluh kalau mereka disuruh ujian tanpa melihat internet atau melihat buku. Jadi kalau saya bikin ujiannya closed book, itu mereka pasti memohon untuk tetap boleh ngakses internet gitu. Karena biasanya saya nyuruhnya nulis esai atau apa gitu kan dan sebagainya. Tapi mereka pasti nanti struggle-nya di situ. Dan mungkin jadi agak mudah terdistraksi. Jadi niatnya buka Instagram mau nyari konten bahasa Inggris buat belajar, tapi ternyata malah scroll yang lain gitu kan. Nah itu sering terjadi seperti itu. Mungkin itu sih. Nah selanjutnya nih Pak, kan kita tahu nih ya Pak, kalau misalkan di era sekarang ini tuh udah banyak banget kayak perusahaan yang wawancaranya tuh pakai bahasa Inggris nih Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri tuh sebenarnya kalau di dunia global secara pekerjaan gitu ya Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak penggunaan bahasa Inggris? Di dunia profesional ya? Iya. Oke. Kalau di zaman sekarang memang sangat penting ya. Karena hampir semua lembaga, yayasan, instansi, ataupun perusahaan itu dia mengharapkan calon pegawainya ataupun siapapun yang akan bekerja di sana, apalagi kalau levelnya udah di atas gitu ya, udah pimpinan atau apa, itu mereka diharapkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan juga bisa mengerti bahasa Inggris secara pasif. Jadi kalau ditanya penting apa, penting banget karena di zaman sekarang kalau misalnya tidak menguasai bahasa asing, ini bukan cuma bahasa Inggris sih sebenarnya, mungkin karena kita konteks orang Indonesia jadi bahasa Inggris ya. Tapi buat orang Inggris sendiri, mereka juga punya kayak semacam urgensi untuk mempelajari bahasa asing. Jadi kita nggak bisa bergantung hanya pada satu bahasa di zaman sekarang. Kayak
kalian mungkin mikir kalau misalnya orang Inggris wawancara terus itu dia cuma bisa bahasa Inggris, apakah mereka aman-aman saja? Enggak sebenarnya gitu, karena nanti ada demand dari perusahaannya untuk apakah kamu menguasai bahasa lain, pasti ditanya kayak gitu. Kalau ternyata enggak, itu jadi nilai yang negatif buat si perusahaan ini terhadap kandidatnya. Tapi kalau misalnya, oh iya saya menguasai bahasa Spanyol, saya bisa bahasa Prancis, saya juga bisa bahasa Mandarin atau Jepang. Apalagi kalau udah dari benua lain tuh bahasanya, itu biasanya nilai tambahnya luar biasa kalau di luar negeri itu gitu. Jadi di kita, di konteks orang Indonesia mungkin bahasa Inggris sangat penting. Tapi perlu diingat bahwa bahasa Inggris itu bukan tujuan akhir. Jadi seharusnya itu dijadikan kayak semacam langkah mungkin langkah awal, mungkin buat sebagian orang ya bukan langkah awal lagi, tapi masih termasuk kategori langkah besar untuk mempelajari bahasa lain, termasuk menguasai bahasa Indonesianya sendiri. Gitu. Nah, kan kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris ini, terus kita tuh sering ini ya Pak, kayak tes TOEFL atau IELTS gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, sebenarnya masih relevan nggak sih Pak, kayak sertifikasi IELTS atau TOEFL itu Pak? Kalau IELTS untuk kebutuhan akademik masih relevan. Karena IELTS kan dia menguji 4 keterampilan berbahasa ya. Listening, reading, writing, dan speaking. Dan writingnya juga dia diminta untuk nulis esai. Speakingnya juga bentuknya seperti wawancara yang sifatnya lebih ke pandangan kita terhadap beberapa fenomena, baik yang secara personal maupun secara objektif. Jadi kalau IELTS masih sangat relevan, karena dia benar-benar menguji kemampuan kita dalam berbahasa. Tapi kalau TOEFL, mungkin TOEFL ini harus mulai dipikirkan ulang, terutama yang bentuknya paper-based test. Mungkin kalau yang internet-based dia mirip sama IELTS. Ya, yang IBT, TOEFL IBT itu dia mirip sama IELTS. Ada komponennya sama, listening, reading, writing, dan speaking juga. Tapi TOEFL paper base yang kayak dipakai buat syarat wisudanya kalian, gitu ya, itu sebetulnya ketika digunakan untuk kebutuhan profesional di zaman sekarang itu sudah sangat terbatas. Udah banyak perusahaan yang nggak cukup TOEFL doang, berarti harus ada tes lain gitu untuk membuktikan bahwa dia bahasa Inggrisnya bagus nggak. Oke, secara teori bagus berdasarkan TOEFL-nya gitu, tapi apakah dia active user atau bukan? Nah itu nggak bisa dilihat dari TOEFL, terutama yang paper based tadi, gitu. Nah, nih Pak, kalau di era sekarang ini mungkin kalau sepenglihatan aku ya Pak, kebanyakan mahasiswa tuh speakingnya jago, cuman kalau dalam writingnya tuh agak kurang gitu Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak caranya tuh agar meningkatkan kemampuan dalam writing? Speaking tuh kelihatan jago karena kalian nggak mikirin grammarnya. Oh iya, benar. Kalau dari perspektif kami kadang-kadang dia bagus sih, fluent ya, gitu, lancar gitu. Tapi sebetulnya tidak terlalu akurat. Tapi ya oke lah gitu, keberaniannya gitu, kepercayaan dirinya bagus gitu ya. Untuk writing, banyak orang yang menganggap writing itu bisa diasah hanya dengan writing saja. Itu yang salah. Jadi gimana bisa nulis dengan bagus? Kalau mau tulisannya bagus berarti harus banyak baca. Ini kekurangan mayoritas orang, terutama mahasiswa. Kalian pasti males baca. Makanya tulisannya nggak bagus-bagus. Apalagi pakai bahasa Inggris. Artinya, kalau kita analogikan dengan hal lain, nulis itu kan kayak, mungkin bisa dianalogikan dengan kegiatan, misalnya memasak gitu ya. Apa yang mau dimasak kalau nggak ada bahannya? Dari mana dapat bahannya? Baca. Kalau nggak pernah baca, maka tidak akan pernah dapat inspirasi maupun referensi untuk ditulis. Jadi untuk bisa menulis dengan baik, banyak baca. Terus gimana caranya? Gimana caranya biar bisa menikmati kegiatan membaca? Balik lagi ke statement saya yang sebelumnya. Cari sesuatu yang disukai, paksain baca sampai selesai. Saya suka banget sama Harry Potter, waktu nonton filmnya saya excited. Coba beli novelnya yang bahasa Inggris, baca. Walaupun awalnya mungkin 10 halaman pertama berat sekali gitu kan. 2 chapter masih juga susah gitu. Tapi nanti menjelang akhir pasti kalian bisa menikmati dan akhirnya bisa lebih baik. Gitu. Jadi kalau mau bagus nulisnya atau bisa lebih baik kemampuan menulisnya, read more. Oke. Gitu. Berarti fenomena kalau speaking lebih jago itu karena kita pakai pakai grammar tabrak-tabrak. Ya, pakai feeling kan. Benar-benar. Gitu. Kalau writing pakai feeling kan kalian baca lagi. Ih kok gini ya gitu kan, nah pasti gitu kan. Oke Pak, nah sebagai dosen bahasa Inggris nih ya Pak ya,
Kalau dari Bapak sendiri gimana sih Pak pandangan Bapak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan Pak tentang penggunaan bahasa Inggris di kalangan pembelajaran mahasiswa? Oke. Kedepannya mungkin akan lebih banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya bahasa Inggris, karena awareness mereka meningkat, dan stereotip tentang bahasa Inggris itu hanya miliknya anak-anak yang bergelut di bidang bahasa Inggris itu akan hilang. Jadi kalau sekarang kan, wah kok dia jago sih? Oh ya anak ISO, pastilah gitu jago. Walaupun mungkin jurusannya bukan bahasa Inggris gitu ya. Atau kok dia ini sih, dia kan bukan anak English Club, iya tapi kan dia anak prodi bahasa Inggris misalnya gitu. Sampai sekarang tuh masih ada stigma seperti itu. Tapi mungkin 5-10 tahun lagi itu akan jauh berkurang, bahkan udah nggak ada lagi. Itu udah mulai kelihatan sih. Udah mulai kelihatannya di mana yang saya perhatikan sekarang itu ketika ada program-program yang kayak misalnya youth exchange, pertukaran mahasiswa gitu ya. Baik yang diselenggarakan oleh Unila, kampus lain, kementerian, ataupun dinas-dinas yang bergerak di bidang itu. Kayak kalau kalian aware ada program pertukaran pemuda antar negara namanya, yang diusung sama Dispora, Kemenpora gitu ya. Itu sekarang kalau ngelihat delegasinya, itu tidak selalu anak-anak yang punya background bahasa Inggris. Beberapa tahun terakhir lah, gitu, 2-3 tahun terakhir itu udah mulai. Walaupun masih ada, tapi udah banyak juga yang dari teknik masuk, gitu. Ada yang dari fakultas hukum bisa juga ikut-ikutannya seperti itu, dan mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang memang latar belakangnya bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ke depannya nanti kita akan melihat bahwa bahasa Inggris itu digunakan di segala macam aspek pendidikan, di berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, tidak hanya di bahasa Inggris. Dan itu sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara. Indonesia aja mungkin, terutama Lampung ya, yang mungkin belum terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris di subjek-subjek selain bahasa Inggris sendiri. Gitu. Karena kalau dipikir-pikir kan waktu kalian belajar fisika, rumus itu kan semuanya bahasa Inggris. Ya kan? Belajar kimia juga itu namanya tabel periodik itu kan bahasa Inggris sebenarnya gitu. Gitu kan. Ya. Berarti ada nggak sih Pak kemungkinan kalau nanti itu mungkin 10 tahun ke depan pembelajaran di universitas itu akan dilakukan full in English gitu Pak? Mungkin kalau untuk mahasiswa internasional iya. Tapi kalau untuk orang Indonesianya nggak bisa kita ke sana. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian gabungnya kayak di UGM itu kan ada kelas internasional ya, ada mahasiswa asing gitu ya dan sebagainya. Untuk kelas-kelas seperti itu mungkin bisa. Mungkin Unila ke depannya bisa membuka kelas seperti itu. Tapi kalau untuk kelas yang isinya orang Indonesia semua, kalau bukan pelajaran bahasa Inggris ya mungkin jangan pakai full bahasa Inggris gitu. Kalau bilingual mungkin masih memungkinkan. Karena kan mungkin sumber belajarnya bahasa Inggris, dan gitu pemaparan dosennya sebagian menggunakan bahasa Inggris, tapi sebagiannya tetap bahasa Indonesia. Karena tetap kita harus, walaupun kita menguasai bahasa asing, kita tetap harus menjaga bahasa Indonesia. Bener banget. Nanti saya dimarahin sama kanjur saya kalau nggak ngomong gitu ya. Oke Pak, mungkin yang terakhir nih ya Pak. Ada nggak sih Pak pesan, kesan atau saran dan kata-kata penyemangat dari Pak Fajar untuk para sobu yang lagi nonton ini untuk terus bisa mengasah kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan terus semangat dalam belajar bahasa Inggris biar nggak minder lagi, biar lebih aktif lagi menggunakan bahasa Inggrisnya Pak. Oke, baik. Mungkin yang dari tadi saya gaungkan adalah mulai cari hal-hal yang kalian sukai. Kalau sukanya baca, berarti baca lebih banyak dalam bahasa Inggris. Kalau kalian sukanya nonton film, cari film-film berbahasa Inggris dan usahain jangan lagi pakai subtitle bahasa Indonesia ya. Kalau mau pakai subtitle mungkin dari subtitle bahasa Inggris lalu pelan-pelan dihilangkan sekalian gitu. Mungkin bisa seperti itu. Dan kalau sudah terbentuk nanti minatnya, ini kan kita ngebentuk minat dulu. Kalau minat sudah terbentuk, maka minat tersebut harus dipelihara, minat tersebut harus dijaga, dan ketika kita mau menjaganya, berarti kita harus belajar dengan lebih serius dan lebih intens lagi. Nanti mulainya dari hal-hal yang disukai, sampai akhirnya berusaha untuk menguasai hal-hal yang awalnya tidak disukai, tapi kalian merasa butuh sama hal tersebut, dan akhirnya kalian bisa menguasai bahasa Inggris. Dan ingat, bahasa Inggris bukan menjadi tujuan, tapi langkah awal untuk belajar di bidang ilmu pengetahuan yang lain, baik itu bahasa maupun yang lainnya. Gitu. Oke, jadi buat para sobu di rumah, jangan pernah takut kalau misalkan kalian baru mau memulai nih belajar bahasa Inggris, karena nggak ada kata terlambat ya Pak untuk memulai belajar bahasa Inggris. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kalian sukai, walaupun awalnya nggak enak Pak ya. Tapi kalau dipaksakan dan juga kalian mempunyai kesadaran akan pentingnya berbahasa Inggris, pasti semuanya
akan dipermudah dan diperlancar. Oke, Oke. Pak, aku mau makasih banyak nih sama Pak Fajar Terima yang udah kasih banyak. ngeluangin waktu untuk datang ke sini dan sharing-sharing tips and trick agar mampu menguasai bahasa Inggris di era digital ini Oke. kepada para sobu. Untuk Terima itu, kasih. aku Joy Karen Margareta pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, sobu!